Wanita CEO hanya memecat seorang karyawan yang bermain game saat bekerja. Tak disangka, detik berikutnya perusahaan langsung kacau. Hanya karena semua server perusahaan tiba-tiba mengalami kerusakan. Dan orang yang bertanggung jawab atas pembangunan adalah karyawan yang baru saja dia pecat. Saat ini, seluruh perusahaan tidak bisa menemukan satu orang pun yang bisa menyelesaikan pekerjaan perbaikan. Melihat telepon keluhan dari pelanggan sudah tidak henti-hentinya. Jika tidak segera ditangani dengan efektif, maka harga saham perusahaan tidak hanya akan turun, bahkan ada risiko mendekati kebangkrutan. Wanita itu akhirnya menyadari bahwa sumber keuangannya telah terkena arteri utama. Ternyata pemuda itu bukan hanya tiang penyangga perusahaan, melainkan juga pengembang komunikasi inti proyek 6. Dengan dia di perusahaan, setiap kali menghadapi krisis, semuanya bisa dilalui dengan aman. Ketua Dewan untuk menghargai pemuda itu langsung melambaikan tangan, memberinya 5 juta uang tunai, dan sebuah mobil mewah senilai 2 juta, serta 10% saham perusahaan. Dan ketua dewan selanjutnya ada urusan untuk perjalanan dinas. Maka dia memanggil putrinya untuk kembali dari luar negeri, membantu mengelola perusahaan sendiri. Namun, presiden wanita yang tidak mengerti proyek perusahaan sendiri, baru saja menjabat, sudah harus melakukan reformasi besar-besaran di perusahaan. Dia baru saja tiba di perusahaan, langsung melihat seorang pemuda yang ternyata bermain game saat jam kerja. Sekarang dia benar-benar berhadapan dengan presiden wanita. Jadi dia memegang cangkir air, tanpa berkata dua kali, langsung di wajah pemuda itu. Kamu dipecat. Dipecat. Saya, sebagai kepala departemen teknik, tidak bekerja dengan baik saat jam kerja, tapi bermain game. Bukankah itu seharusnya tidak boleh, Pak Lee? Saya tadi malam lembur sampai jam 3 pagi. Hari ini pekerjaan sudah selesai. Sesekali istirahat sedikit. Seharusnya tidak ada masalah, kan? Lembur semalaman adalah kewajibanmu. Sekarang adalah siang hari. Kamu harus bekerja dengan baik. Memecat saya boleh. Apakah kamu tidak mau bertanya pendapat ketua dewan terlebih dahulu? Kamu seorang karyawan kecil. Memecatmu. Apakah masih perlu bertanya kepada ketua dewan? Kita, Pak Lee, adalah putri ketua dewan. Sekarang memiliki hak untuk menangani urusan perusahaan. Tapi apa maksudnya? Kamu, seorang supervisor kecil, berani-beraninya menggunakan nama ketua dewan untuk menekan saya. Dalam waktu 3 menit, keluar dari teknologi Shengxi. Melihat CEO wanita yang tidak masuk akal, pemuda itu juga malas untuk berdebat dengannya. Hanya memperingatkannya agar tidak menyesal. Kemudian mulai mengemas barang-barangnya.